Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Andrani sebagai ketua kelompok dari kelompok E. Jobsi adalah platform pekerjaan mikro yang menghubungkan anak muda dengan berbagai tugas atau pekerjaan kecil yang bisa mereka selesaikan secara cepat, mulai dari tugas online, proyek, freelance, hingga pekerjaan berbasis lokal seperti pengiriman barang atau part-time. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang dengan menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu singkat sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Jobsi adalah aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah manajemen tugas sehari-hari, baik secara individu maupun dalam tim. Dengan Jobsi, pengguna dapat membuat, mengatur, melacak tugas-tugas dengan lebih terorganisir. Aplikasi ini juga memungkinkan kolaborasi dengan anggota tim lain, sehingga tugas dapat didistribusikan dan dipantau secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan fitur utama dari proyek kami, yaitu Jobsi. Fitur mencari dengan filter untuk lokasi, jenis pekerjaan, gaji, pengalaman, serta kategori industri. Dan di sini juga menyimpan pencarian, seperti pengguna dapat menyimpan pencarian atau filter yang diinginkan dan mendapatkan notifikasi jika lowongan baru yang sesuai. Maksudnya itu adalah si pengguna ini dapat menyimpan pencarian itu yang sesuai kriteria keahlian mereka. Kedua, profil pengguna terperinci. Profil profesional itu maksudnya pengguna bisa membuat profil lengkap yang mencakup pengalaman kerja mereka, keahlian, pendidikan, serta portofolio lengkap. Ketiga, rekomendasi pekerjaan. Nah, di Jobsi ini juga ada rekomendasi pekerjaan, di mana kalian bisa memilih pekerjaan sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Bisa menggunakan AI untuk merekomendasi pekerjaan berdasarkan keahlian dan preferensi pengguna. Keempat, aplikasi langsung dan pelacak status lamaran. Yang kelima, sistem ulasan dan penilaian perusahaan. Nah, di situ nanti ada penggunaan dapat melihat dan memberikan ulasan tentang pengalaman kerja di perusahaan tertentu yang pernah kalian kerja. Ya, dan juga penilaian lingkungan kerja. Nah, di sana kalian akan mendapatkan informasi mengenai budaya kerja, lingkungan, dan manfaat di perusahaan itu. Yang keenam, fitur pengembangan karir. Tips dan artikel karir adalah artikel yang relevan seputar pengembangan karir seperti tips wawancara, peningkatan keterampilan, dan pengembangan diri. Nah, jadi kami akan menggunakan di Jobsi ini fitur pengembangan karir kalian, fitur keamanan dan privasi. Nah, sudah jelas pasti di website atau aplikasi Jobsi itu ada keamanan sama ini privasi dari kalian. 8. Laporan dan statistik karir. Di situ ada insert gaji, statik gaji rata-rata berdasarkan jabatan kalian, lokasi dan industri, itu perusahaan misalnya ya. Atau dan ini laporan riwayat karir. Laporan ini perkembangan karir pembina seperti bentuk aplikasi, wawancara, dan penawaran pekerjaan yang diterima. Saya akan menjelaskan beberapa fitur manfaat dan tujuan yang terdapat dari aplikasi kita. Baik, langsung saja. Manfaat pertama yaitu fitur pencarian dan filter yang efisien mempercepat proses pencarian kerja sesuai kriteria pengguna. Manfaat yang kedua, menyediakan akses lowongan dari berbagai perusahaan dan industri. Yang ketiga, membantu perusahaan menemukan kandidat dengan cepat dan mudah. Yang keempat yaitu memberikan artikel, tips, serta kursus untuk mendukung peningkatan keterampilan para pengguna. Yang kelima yaitu ulasan perusahaan membantu pengguna memahami budaya kerja di tempat yang mereka tuju. Yang keenam, fitur aplikasi cepat dan pelacakan status lamaran membuat proses melamar pekerjaan lebih mudah dan lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Baiklah, saya menjelaskan tentang untuk aplikasi Jobsi. Yang pertama ada
pekerja freelancer, yang kedua pekerja part time, yang ketiga ada pekerja tetap, yang keempat ada wirausaha yang membutuhkan tenaga kerja, yang kelima perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan kontrak pendek. Lalu bagaimana untuk stakeholdernya? Stakeholdernya kami memilih untuk Bapak Mengisi, dan yang kedua stakeholdernya kami pilih untuk orang-orang yang mencari pekerjaan dan orang-orang yang mencari luas untuk berbagai macam pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDLC, yaitu Software Development Lifecycle yang akan diterapkan pada Project Jobsi. Yang pertama, dalam SDLC ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, anggaran, dan sumber daya project. Yang kedua, ada analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta merinci fitur utama. Yang ketiga, ada desain sistem, yaitu merancang arsitektur aplikasi, database, dan antar muka pengguna. Yang keempat, ada pengembangan, mengimplementasikan kode front-end and back-end, dan mengembangkan fitur utama aplikasi. Yang kelima, ada pengujian, menguji fungsi aplikasi untuk memastikan bebas dari bug dan sesuai spesifikasi. Yang keenam, ada implementasi, meluncurkan aplikasi ke publik atau pengguna awal. Yang ketujuh, ada pemeliharaan, memantau performa, memperbaiki bug, dan menambah fitur baru berdasarkan masukan pengguna. SDLC memastikan pengembangan Jobsi terstruktur, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.